Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Sebelumnya, selamat berjumpa kembali dengan Ustazah. Di 1 jam pelajaran ini nanti kita akan belajar bersama-sama dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, karena waktu kita sedikit, Ustazah hanya akan menjelaskan secara singkat tentang materi pada pertemuan pertama ini. Nah, untuk materi lebih lanjut, kalian bisa baca di PDF yang sudah Ustazah share ya. Nah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ustazah Nurul Laila Indrianingrum. Kalian bisa panggil Ustazah dengan nama Ustazah Ningrum. Nah, usia Ustazah Ningrum itu baru 23 tahun. Tempat tinggal Ustazah di Wonosari, Gunung Kidul. Nah, saya juga ingin tahu dari mana kalian berasal, dari mana rumah kalian, nama kalian. Tolong tulis di komentar ya, di Google Classroom nama, umur, dan tempat tinggal kalian, oke? Nah, kita lanjut saja ya. Oke, kenapa sih kita harus belajar PPKN? Pelajaran PPKN ini tidak hanya kalian dapatkan di waktu SMP ataupun SMA, namun ketika kalian kelak akan mengikuti perguruan tinggi, kalian akan mempelajari PPKN juga, karena PPKN merupakan mata kuliah umum di universitas. Nah, salah satu hal yang mendasar bagi kalian siswa SMA, sebelumnya selamat ya, kalian sudah menempuh jenjang yang lebih tinggi, yaitu sudah masuk ke SMA. Ustazah ucapkan selamat dan ahlan wa sahlan, selamat datang. Semoga kalian betah di SMA Baitul Quran ya, amin. Nah, di pelajaran PPKN ini tujuannya adalah memupuk kesadaran cinta tanah air, mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam usaha pembela negara, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya ini sangat penting karena kalian tinggal di Indonesia dan kalian adalah warga negara Indonesia. Nah, di bab 1 ini kita akan mempelajari tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, menganalisis kedudukan dan fungsi pemerintah daerah dalam kerangka NKRI, dan menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peta konsepnya ada seperti ini. Kita akan mempelajari tentang pembagian kekuasaan negara, kedudukan dan fungsi kementerian, dan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, apa sih itu pemerintahan? Apakah presiden, wakil presiden, menteri-menteri, gubernur, dan bupati itu adalah pemerintahan? Jawabannya bukan, mereka adalah pemerintah. Secara singkatnya, pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara, atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Nah, kita akan belajar tentang macam-macam kekuasaan negara. Secara sederhana itu, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Jadi, kekuasaan itu rata-rata dimiliki oleh seseorang yang lebih berkuasa. Misalnya saja, di lingkungan kalian ada Bapak RT. Nah, Bapak RT itu adalah orang yang berkuasa di lingkungan RT kalian, karena beliau dapat memerintah sesuai dengan SOP-nya. Nah, pembagian kekuasaan yang pertama menurut John Locke. Ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Legislatif ini membentuk undang-undang, eksekutif itu melaksanakan undang-undang, federatif itu melaksanakan hubungan luar negeri. Selanjutnya ada Montesquieu. Montesquieu ini teorinya bernama trias politica. Trias itu artinya 3. Yang pertama legislatif sama seperti John Locke, eksekutif juga sama dengan John Locke, dan yudikatif. Ini yang membedakan antara John Locke dan Montesquieu. Jika Montesquieu ada yudikatif, John Locke ada federatif. Nah, yudikatif ini adalah mempertahankan undang-undang, yaitu kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.
Nah, di Indonesia kira-kira menurut Montesquieu atau menurut John Locke ya? Ya, benar. Indonesia menganut trias politika John Locke, tapi tidak murni, alias tidak semuanya seperti yang dikatakan John Locke, ada sedikit perubahan. Nah, ini adalah pembagian kekuasaan secara horizontal. Horizontal itu seperti apa? Horizontal itu seperti ini ya. Yang pertama, yang paling tinggi adalah UUD NRI. Yang kedua ada BPK, Presiden, DPR, MPR, DPR, DPD, MA, dan MK mereka sejajar. Kenapa mereka sejajar? Karena memang yang paling tinggi adalah UUD NRI. Nah, BPK ini berarti sama dengan presiden dong. Jadi ada yang namanya check and balance. Check and balance ini adalah tugas di mana setiap dari lembaga-lembaga yang horizontal ini semuanya memiliki satu tugas pengawasan satu sama lain. Misalnya, DPR adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif seperti DPR, MPR, DPD adalah tugasnya apa tadi? Membuat undang-undang. Nah, siapakah pelaksana undang-undang? Yaitu adalah presiden. Sehingga nanti ada check and balance antara DPR dan presiden. Misalnya, DPR, "Hei presiden, aku sudah bikin nih draft tentang undang-undang ini." Presiden akhirnya menjalankan. Selama beberapa bulan menjalankan, DPR berkata, "Loh, kok ini nggak jadi dijalankan?" Nah, seperti itu adalah sistem check and balance. Ya, pokoknya intinya saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, seperti itu. Untuk lebih lanjutnya ada di PDF yang sudah Ustazah bagikan ya. Kemudian adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Lihat, apa perbedaan dari antara horizontal dan vertikal. Di vertikal ini, yang paling tinggi adalah presiden. Itu mengindikasikan bahwa ini adalah pemerintahan ke bawah. Ke bawah itu kemana? Ke bawah itu misalnya presiden itu dari kepala negara, kemudian ke departemen. Ada Mendagri. Apa itu Mendagri? Mendagri adalah Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri membawahi gubernur. Gubernur sejajar dengan DPRD provinsi. Kemudian ada dinas, ada sekretariat, ada bupati, ada dinas, ada sekretariat, ada kecamatan. Jadi, pemerintahan secara vertikal itu seperti ini. Ini yang kita sebut dengan pemerintah. Orang-orang yang memiliki kuasa. Presiden, gubernur, bupati, dan kecamatan. Ini adalah orang-orang yang dikatakan sebagai kepala negara, kepala daerah, kepala kabupaten, dan kepala kecamatan. Atau camat, atau bupati, atau gubernur. Nah, segitu saja. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan komen di Google Classroom ya. Oh ya, ini ada satu quotes dari Montesquieu. Ini bukan tentang masalah membaca, tetapi tentang cara berpikir. Semoga kalian tahu ya maksudnya apa. Sekian dari Ustazah. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.